Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Zaman, NIM E 2019-1054, Prodi Perbankan Syariah 2. Pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang OJK atau kepanjangannya itu Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian kita harus memahami apa sih OJK itu, kemudian apa saja asas-asas personal dari OJK. Kemudian apa sih tugas dan wewenang OJK itu? Yang pertama yaitu kita harus mengetahui apa sih OJK itu. OJK merupakan sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem peraturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Di antaranya yaitu pengawasan terhadap perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, dan lain-lain. Kemudian adapun asas-asas OJK yaitu ada 7. Yang pertama, asas independensi. Artinya bahwa OJK itu melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian yang kedua yaitu asas kepastian hukum. Kepastian hukum yang pertama yaitu bahwa OJK ini bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, pemerintah atau OJK memberikan jaminan kepada lembaga keuangan. Yang ketiga, asas kepentingan umum, baik itu pihak penyelenggara lembaga keuangan atau nasabah itu yang dipentingkan, tidak hanya pihak-pihak tertentu. Yang keempat yaitu asas keterbukaan. Jadi pemerintah atau OJK secara terbuka apa sih tugas dan wewenang OJK itu, dan juga dalam kebijakan-kebijakan publik juga harus diberitahu. Yang kelima yaitu asas profesionalisme. Jadi orang-orang yang terlibat dalam OJK adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan yang tinggi, punya kompetensi yang tinggi dengan bidangnya, dan mereka itu bekerja dengan tanggung jawab serta objektif. Yang keenam yaitu asas integritas. Jadi orang-orang yang mempunyai jabatan di OJK itu adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang taat akan peraturan, orang yang patuh terhadap etika, dan orang yang bertanggung jawab. Kemudian asas yang terakhir yaitu asas akuntabilitas. Apa yang mereka lakukan itu terencana dengan baik, kemudian dilaksanakan dengan baik, terdokumentasi dengan baik, sehingga mereka ketika dimintai pertanggungjawaban mereka mempunyai data yang cukup dan lengkap. Kemudian tugas OJK diantaranya yang pertama, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan baik di sektor perbankan maupun non perbankan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiunan, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Kemudian wewenang OJK diantaranya berupa yang pertama, menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua yaitu membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga yaitu membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat yaitu mengatur tata cara penetapan pengelolaan statuter di lembaga keuangan. Yang kelima yaitu mengatur struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Yang keenam yaitu
membuat dan menetapkan peraturan tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di industri jasa keuangan. Yang ketujuh yaitu membuat dan menetapkan kebijakan tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Yang kedelapan yaitu OJK melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan terhadap konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Yang kesembilan yaitu memberikan sanksi administratif terhadap pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang terakhir yaitu memberikan atau mencabut izin usaha dan penetapan lain, pengesahan dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.